Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mini Review Channel. Hari ini aku mau share tentang popok Fluffy Baby Pants. Ini isi L30 free 2 piece. Kadang ada yang L30 free 6 piece. Beda-beda ya, mungkin dari distributornya ya. Ini aku beli harganya normalnya 49.600, tapi aku belinya saat promo harganya cuma 40.800 aja. Wah, keren banget nih. Oke, ini sampai untuk ukuran bayi 9 sampai 14 kilo ya. Oke. Sebentar. Oke. Ini jarang banget ditemuin di toko-toko offline, kebanyakan di toko online, karena di toko offline nggak semua jual ya. Oke, sekarang kita akan cek expirednya dulu ya. Mana expirednya ya? Nah, ini nih ketemu expirednya. Di sini langsung pakai kode expired ya, atau tanggal expired, yaitu di 6 Mei 2024. Biasanya kan ada tanggal produksi ya yang tertera. Kalau ini langsung tanggal expirednya yang tertera, jadi nggak bingung lagi. Oke, sekarang kita langsung cek untuk keunggulannya. Mana nih keunggulannya nih? Fluffy Pants dapat menyerap cairan lebih banyak, permukaannya lembut, cepat kering sehingga dapat dipakai lebih lama dan nyaman. Oke. Dan ini keunggulannya. Strong but easy tears off. Apa itu? Bagian samping yang kuat saat pemakaian tapi mudah disobek saat melakukan penggantian. Extra absorben, menyerap cairan lebih banyak dan cepat sehingga dapat dipakai lebih lama. Oke. Perlindungan ganda dari kebocoran dan nyaman pada kulit bayi. Oke. Karet elastis yang lembut dan kencang yang dapat menyesuaikan dengan kondisi perut bayi, baik pada saat mengembang maupun mengempis serta tidak menyebabkan iritasi. Wah. Permukaan yang ekstra lembut dan kering untuk mencegah iritasi, membuat bayi tetap nyaman. Oke, nih. Sekarang kita langsung unboxing aja. Ini dia, ini adalah popok Fluffy dengan nuansa warna ungu ya. Jadi nggak terlalu banyak warna sih popoknya, cuman satu warna aja, warna ungu kayak gini. Dan untuk metode cara kita mengetahui mana bagian depannya itu sangat mudah, mamam, ibu-ibu. Kenapa? Karena di sini banyak sekali tertera tanda panah ya, kayak gini. Jadi tidak ada kesulitan untuk mengetahui mana yang depan. Yang depan adalah apabila tanda panahnya menghadap ke atas, itu artinya bagian depan. Nah, gampang banget nih. Seperti ini. Oke. Untuk ban pinggangnya ini cukup tebal, tapi tidak terlalu tebal, tidak kaku. Bagus sih. Dan untuk karetnya juga lumayan tebal tapi tidak terasa, jadi dipastikan bahwa tidak akan menjepit kulit bayi nih karetnya nih. Bagus nih. Oke, sekarang kita cek karet pinggangnya ada berapa ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Di sini ada 17 benang di Fluffy ini. Nah, ini ban pinggangnya agak tinggi nih. Ini yang membuat dia pas untuk perut dedek bayi yang tadi katanya sekalipun mengembang mengempis dia tetap pas. Oke, tapi untuk elastisitasnya lumayan lah, nggak terlalu elastis juga, nggak terlalu kaku juga. Dia mengembangnya seperti ini.
Dan untuk bagian pres-presannya di bagian samping seperti ini, pres-presannya ini cukup terasa, cuman tidak menyakiti kulit bayi ya, jadi hanya terasa gitu aja kan. Ini cuman tidak terlalu kaku. Nah, ini info penting ya. Kalau pres-presannya seperti ini, sudah dipastikan bahwa dia popoknya itu mudah disobek. Nah, biasanya kalau adik bayi yang mempunyai paha yang besar, itu dia biasanya disobek bagian sininya. Nah, karena popoknya pres-presannya modelnya seperti ini, dia mudah disobek. Jadi bunda tidak terlalu bertenaga untuk menyobek popoknya ini ya. Oke, sekarang kita lihat ke permukaannya. Ini adalah permukaannya. Permukaannya dia itu dipres, tapi tidak terlalu dipres seperti yang aku review kemarin. Yang kemarin aku review kan dia benar-benar dipres dan kaku, ngotak gitu kan. Kalau ini tuh dia dipres tapi dia tetap bisa menyesuaikan untuk kenyamanan bayi. Jadi dia bisa ngelengkung, bisa apa gitu kan. Tapi kalau dipres kaku, dia kalau ngelengkung dia juga kaku gini. Kaku apa ya? Kalau dipakai itu nggak nyaman gitu ya. Dan ini jadi kalau tidak terlalu dipres, dia bagian depan dan belakang kayak gini itu bisa dipisah kayak gini. Ada beberapa popok yang lapisan permukaannya itu bisa terpisah dan kapasnya itu bisa ngumpul. Tapi kalau ini itu bisa ngumpul tapi ada jarak beberapa lama karena ini dipres tapi tidak terlalu dipres. Nah, kalian bisa buktikan sendiri ya. Dan sekarang kita lihat untuk penahan ganda. Ini penahan gandanya ada 2 karet, aku suka. Dan untuk lapisannya tebal, cuman tidak terlalu kaku juga, tidak terlalu lembut juga. Jadi dipastikan tidak akan menjepit kulit bayi. Dan untuk penahan gandanya sendiri seperti ini langsung tidak ada pembatas ya. Kadang ada popok yang bagian tengahnya itu ada plastiknya bagian sininya, tapi ini nggak ada, jadi langsung kapas ketemu kapas gitu. Aku suka banget kalau penahan gandanya macam-macam kayak gini. Oke, sekarang kita akan coba review untuk daya tampung dan daya serapnya. Oke. Oh, dan satu lagi nih, ini info menarik. Untuk kayak gini, model-model kayak gini, popok itu ada beberapa macam ya. Untuk bagian ininya kayak gini, terkadang ada popok yang bagian ini, bagian kayak plastik kayak gini sama ini tuh terpisah, bisa terpisah, ada juga kayak gitu. Tapi kalau ini dia langsung ya, jadi nggak bisa terpisah. Nah, kalau ada beberapa popok itu di sininya dia bisa terpisah, jadi nggak nyatu gitu. Tapi ini ada penutupnya gini, jadi aman buat adik bayinya. Oke, sekarang kita lanjut ke review daya tampung dan daya serapnya. Nah, sekarang ini udah aku siapin peralatannya, yaitu mangkok atau baskom untuk penempatan popoknya dan 8 gelas ukuran 30 ml dengan cairan biru untuk mereview daya tampung dan daya serap si popok fluffy ini. Oke, sekarang kita mulai untuk gelas pertama. Daya serapnya cepat ya untuk di gelas pertama ini. Dan sekarang kita akan ambil tisu atau kertas khusus untuk review popok ya. Jadi nggak sembarang kertas, tapi kalau tisu terserah. Oke, sekarang kita cek untuk daya tampung atau daya serapnya ya.
Oh, ternyata di gelas pertama itu eh, sedikit hanya titik-titik bercak ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Ini bisa dipakai lagi untuk baliknya. Oke, sekarang kita lanjut ke gelas kedua. Di gelas kedua ini daya serapnya masih lumayan cepat ya. Jadi dia langsung turun. Oke, sekarang kita akan cek lagi dengan tisu yang tadi kan ini kena bercaknya, kita ambil yang bagian belakangnya. Oh, ternyata sudah ada bercak, hanya sedikit ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Jadi tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Oke, sekarang kita lanjut ke gelas ketiga. Untuk gelas ketiga ini daya serapnya sudah mulai berkurang nih, mams, ibu-ibu. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke ambil tisunya dan kita cek permukaannya basah atau tidak. Oh, dan ternyata sudah ada bercak yang udah mulai banyak ya, seperti ini. Oke, tapi nggak sampai tembus seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke gelas keempat. Bismillah. Di gelas keempat ini daya serapnya sudah mulai agak turun ya. Semakin gelasnya bertambah semakin turun untuk daya serapnya, itu hampir semua popok seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat daya serapnya. Nah, ini di gelas keempat udah mulai turun dan udah mulai banyak cairan yang tertempel di tisu ini. Oke, sekarang kita lanjut ke gelas kelima ya. Kita lanjut ke gelas kelima, kenapa? Karena dia cairannya itu naik ke atas ya. Bisa dilihat di sini dia naik ke atas, otomatis setiap cairan yang diserap itu dia bisa menyebar. Jadi semua popoknya bisa menyerap ya. Kadang ada juga yang popoknya itu hanya berhenti di tengah-tengah, jadi tidak menyebar ke segala arah. Ada yang seperti itu. Oke, sekarang kita cek. Nah, ini udah mulai tembus ya ini ya. Tus. Oh, ternyata masih belum. Nah, ini adalah hasil penyerapan tisu di gelas kelima. Oke, sekarang karena tidak terlalu tembus, kita bisa lanjut ke gelas keenam. Ini ada gelas keenam. Oke, untuk daya serapnya sudah jangan ditanya lagi ya, sudah pasti melambat karena ini sudah gelas keenam. Biasanya popok kalau di gelas keenam itu sudah maksimal biasanya. Oke, sekarang kita siapkan tisunya dan tus. Nah, kalau udah kayak gini udah tidak perlu diteruskan lagi untuk gelas selanjutnya. Kalian bisa lihat tus. Oke, sekarang udah ketahuan ya kalau udah pasti penuh kalau di gelas keenam ini ya. Kadang ada yang popok di gelas kelima aja udah penuh dan gak bisa diterusin lagi karena sangat basah ya kalau bisa direview kalau gini. Oke, di sini gelas keenam udah sangat basah, jadi sudah tidak bisa diteruskan lagi. Oke, sekarang kita ambil popoknya. Nah, di sini di gelas keenam ini udah mulai agak tebal ya, seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita akan melihat di
bagian penahan gandanya. Ini adalah penahan gandanya, kalian bisa lihat. Penahan gandanya dia sudah dipastikan bahwa tidak akan bocor samping. Kenapa? Karena di sini udah warna biru banget, tapi di sini dia masih putih seperti ini. Dia masih putih, jadi otomatis tidak bocor samping ya, karena di sini aja dia tidak bisa bocor. Oke, sekarang nah kita bisa lihat di permukaan ini dia sudah mulai menggumpal atau kapasnya itu mulai menyatu ya, seperti yang aku tadi bilang, ada popok yang dipres kaku dia tidak bisa menggumpal, ada yang tidak dipres dia jadi langsung menggumpal saat cairannya udah penuh. Ada yang kalau ini dipres tapi tidak terlalu kaku, jadi dia masih bisa menyesuaikan bentuk badan si bayi, tapi dia tetap menggumpal apabila cairannya sudah penuh. Oke. Cukup tebal sih untuk ukuran 6 gelas kali 30 ml ini. Oke, nah sekarang kita bisa lihat di bagian pres-presannya. Ini mudah banget untuk menyobeknya karena pres-presan udah seperti ini itu. Nah, kalian bisa lihat ini sangat mudah untuk disobek ya. Beda-beda untuk pres-presannya, setiap merek popok itu beda-beda. Nah, seperti ini. Ini ketebalannya seperti ini. Jadi ada yang popok dia tetap press kayak gini ya. Ada yang kalau ini sedikit menggumpal di tengah ya, sama seperti popok yang sebelumnya aku review, ada yang seperti ini juga, dia menggumpal di tengah, jadi bakal gandol banget kalau dipakai si bayi saat popoknya penuh kayak gini. Oke, semoga review ini bermanfaat untuk kalian yang telah menyaksikan atau menyimak si review popok fluffy ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.